Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan contoh soal yang kedua ya dari ITS. Bentuk produknya kira-kira seperti ini. Ada hole di tengah, ada lubang di samping. Ada lubang lagi di atas ini. Wah, gambarnya jelek sekali. Kalau kita lihat dari tampak depan kan seperti ini. Tampak sampingnya seperti ini. Oke, terus dia ada lubang-lubang. Seperti ini kira-kira bentuk produknya. Oke, sekarang ke awal kita analisa dulu materialnya. Nah, materialnya di sini ada persegi dan ada yang bulat silindris. Ada silindris. Jadi mana nih prosesnya gitu. Kalau yang persegi itu pasti prosesnya mesin milling dengan milling. Tapi yang silinder ini pasti bubut. Nah, jadi ini pakainya yang mana nih? Kan produk ini prosesnya apakah raw materialnya itu bulat atau raw materialnya itu persegi, kotak. Nah, untuk ini kita harus mengecek dulu bentuk dari permukaannya. Satu, bentuk dari permukaannya. Kalau permukaan dari bagian yang ini, yang kotaknya ini lebih kasar atau kan ada stretch marks sampai itu yang ini di pelajaran proses milling ya. Nah, kan ada kelihatan garis-garisnya itu, bentuk-bentuk garisnya. Nah, kalau bubut pun walaupun tidak terlalu jelas, tapi itu juga ada kelihatan lah bekas-bekas permesinannya gitu kan. Kita lihat dulu apakah ini ada bekas permesinannya atau tidak. Kalau di yang kotak ini tidak ada bekas permesinannya, berarti itu raw materialnya adalah dari raw material yang shaft persegi. Nah, shaftnya yang kotak begini berarti raw material awalnya. Nah, jika raw materialnya seperti itu, berarti ini gambarnya tidak akan seperti ini. Gambarnya pasti akan bagiannya ini pasti akan berada di dalam ini. Dia pasti akan sejajar atau lebih kecil yang ini nih. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat seperti ini, di mana di bagian ini pasti akan sejajar atau lebih kecil yang ini nih. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat seperti ini, di mana di bagian ini pasti akan sejajar atau lebih kecil yang ini nih. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat seperti ini, di mana di bagian ini pasti akan sejajar atau lebih kecil yang ini nih. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat seperti ini, di mana di bagian ini pasti akan sejajar atau lebih kecil yang ini nih. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat seperti ini, di mana di bagian ini pasti akan sejajar atau lebih kecil yang ini nih. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat seperti ini, di mana di bagian ini pasti akan sejajar atau lebih kecil yang ini nih. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat seperti ini, di mana di bagian ini pasti akan sejajar atau lebih kecil yang ini nih. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat seperti ini, di mana di bagian ini pasti akan sejajar atau lebih kecil yang ini nih. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat seperti ini, di mana di bagian ini pasti akan sejajar atau lebih kecil yang ini nih. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat seperti ini, di
bagian yang di belakang ini dia lebih tinggi daripada yang kotak, berarti kita bisa pastikan ini adalah prosesnya raw material awalnya adalah silindris. Nah, silindris berarti kita dapatkan material awal adalah silindris. Kalau silindris berarti prosesnya apa yang dibutuhkan? Pasti bubut. Terus kedua, apakah ada bentuk-bentukan yang tegak lurus dengan penampang dari material? Ada. Ini kotak ini kan dia tegak lurus ke sana. Nah, apakah ini bisa dibubut? Tidak bisa. Berarti kita butuh permesinan lain. Kita bisa gunakan mesin milling. Terus ada lagi yang tegak lurus dengan dengan penampang bendanya seperti ini. Ini ada, dia tidak di bagian center, ada lubang. Lubang bisa dibuat dengan mesin bubut, tapi kalau posisinya itu di center dari komponen. Kalau di pinggir seperti ini dia tidak bisa, otomatis sudah perlu proses lain. Berarti kita bisa proses milling di mesin milling atau bisa di mesin drill atau di mesin bor. Lalu ada lubang di sini dan lubang di sini. Nah, itu sudah pasti tidak bisa digunakan mesin bubut kan. Jadi udah pasti ini akan ada setidak-tidaknya mesin bubut dan mesin milling. Karena proses pengeboran bisa dilakukan juga di mesin milling kan. Nah, berarti udah ketahuan ini akan ada dua mesin. Berapa proses yang akan itulah yang perlu kita jabarkan lagi. Nah, dengan kondisi seperti ini bahwa awalnya adalah silindris, maka proses pertamanya yang harus dilakukan adalah bubut dulu. Jangan di milling dulu. Di proses bubut dari raw materialnya, di facing dulu agar rata ujungnya, karena biasanya kan ini dipotong dengan gergaji untuk motong-motong materialnya ini. Jadi pemotongan dingin pakai gergaji, biasanya ada yang miring, ada yang lurus, atau setidaknya dia akan lurus pun dia akan kasar. Nah, maka perlu dilakukan proses facing dulu. Facing kurang lebih 1 mm dibuang. Nah, setelah facing dia akan kita akan membuat ini mana dulu yang kita buat. Kalau seperti ini, apakah kita proses di bagian ini dulu apa di bagian yang belakang sini dulu? Nah, itu kan jadinya. Nah, dengan kondisi seperti ini bahwasanya material awalnya itu adalah silinder atau bulat, itu maknanya kita harus memproses dari bagian yang di sini. Nah, ini kan terakhir, jadi ini nanti dia masih berupa bulatan besar. Nah, jadi kita proses dari sini. Kalau proses bubut itu dia kan kita melakukan biasanya kan cekamannya kan di kiri kan, dicekam di sini proses bubut. Nah, pahatnya berada di sini. Nah, berarti ya itulah prosesnya mulai dari sini. Akan potong sedikit kecil. Nah, ini akan di machining. Nah,
tekan di machining, sehingga selanjutnya adalah proses drillingnya, di bor ke dalam sini. Sama proses awalnya di center drill, terus lubang awalnya berapa, diameter 6 kah, lalu lubang finishnya misalnya diameter 10. Nah setelah selesai dia akan menjadi produk yang seperti ini ya. Ini ada kecil, ada ininya, nah ininya mesti besar. Nah ini adalah yang bakal akan di milling, sudah ada lubangnya. Nah berikutnya kita akan memindahkan produk setengah jadi ini ke mesin milling. Bagaimana dengan mesin milling? Mesin milling kita akan bubut bagian ini. Jadi yang kita akan potong seperti ini. Akan dipotong pakai end mill juga bisa. Seret, potong, lalu diputar dan dipotong lagi, diputar lagi, dipotong lagi, diputar lagi, dan dipotong lagi, sehingga dibentuk kotak seperti ini. Kalau diperhatikan lagi fotonya dari yang UTS itu, dia kotak itu tidak tajam, tapi ada seperti sudutnya seperti ini. Nah ini bisa didapat dari sini. Jadi tidak silinder, tidak pas begini motongnya, tapi ukurannya agak dibesarkan. Nah, sehingga didapatkan seperti ini dia. Nah itu proses millingnya. Proses milling 1, terus dilanjutkan dengan di pengeboran yang belakang sini. Jadi setelah memilling ini, di bagian belakangnya akan dibor, lalu diputar, di milling, lalu dibor lagi yang untuk atas ini. Nah selanjutnya setelah itu selesai baru diputar, jadi produknya akan tegak, akan berdiri. Untuk dilakukan proses pengeboran yang di atas ini, yang 4 biji ini. Nah setelah itu selesai, barulah finish produknya seperti ini. Nah begitulah kira-kira proses langkah-langkah pembuatan dari produk ini. Nah jadi yang diharapkan outcome-nya dari mata kuliah ini adalah Anda bisa menganalisa bagaimana suatu produk itu dibuat. Jadi tidak hanya sekedar ini dibubut dengan parameternya seperti ini, dengan kecepatan potongnya seperti ini, tapi Anda bisa mengetahui bubutnya ini prosesnya apa, di berapa proseskah di mesin ini, berapa jenis mesin yang dibutuhkan untuk membuat produk ini. Dalam satu mesin itu berapa proses yang akan dilakukan, apa saja tool-toolnya yang dibutuhkan untuk membuat produk ini.
itulah intinya dari mata kuliah proses manufaktur ini. Nah, sedangkan karena ini ya, karena Anda kan S1, jadi harapannya itu nanti Anda akan menjadi supervisor atau setidaknya leader. Jadi bukan Anda lagi yang akan melakukan bobot itu, yang akan membobot itu gitu kan. Yang akan membobot itu adalah anggota Anda gitu kan, bawahan Anda. Di situ makanya nanti parameter pemotongannya kah, kecepatan potong itu adalah tugasnya operator. Anda cukup menjelaskan proses-prosesnya ini saja. Anda tahu prosesnya, Anda tahu tool apa yang akan digunakan, dan berapa lama proses itu bisa berjalan. Nah, kira-kira seperti itu adalah proses manufaktur ini. Jadi sangat diharapkan Anda itu senang melihat dan menganalisa gitu. Ada misalnya Anda melihat ada di motor Anda aja lah gitu, motor ini standar motor untuk berdiri ini bagaimana ya cara membuatnya ya gitu kan. Anda harus memunculkan keingintahuan seperti itu untuk mengasah feeling Anda sebagai seorang engineer. Jadi dengan hasil seperti itu Anda bisa ingin tahu, nanti Anda akan mencari, dan itu akan menjadi ilmu tambahan dari Anda. Nah, seperti awalnya dimulai dari ini bahannya apa nih, besi. Besi itu berarti dia bulat, dia berbentuk lembaran, pelat tipis, atau dia berbentuk persegi tapi dia tebal. Itu akan membutuhkan proses-proses yang berbeda-beda. Terus apakah misalnya ini ternyata material ini dari plastik nih. Kalau plastik berarti tidak mungkin di milling gitu kan, tidak mungkin dibubut. Nah, ini prosesnya molding, ini cetakan nih. Tapi cetakannya prosesnya yang mana ya? Apakah pakai injection kah? Apakah pakai yang blow kah? Ataukah pakai yang vakum kah? Nah, hal-hal seperti itu yang harus Anda stimulasi gitu dari otak Anda sebagai seorang engineer. Nah, contohnya apabila Anda menemukan suatu benda gitu kan, suatu benda ya produk lah atau apalah gitu, bentuknya persegi seperti ini, tebalnya 20 mm, ini kita anggap 100 kali 100. Terus ada satu lagi materialnya kurang sama 100 kali 100, tapi tebalnya adalah 4 mm. Nah, dari sini aja kita sebagai seorang engineer sudah harus tahu, ini kalau nanti akan diproses, ini pasti harus menggunakan proses milling ini. Atau yang lebih advance mungkin harus pakai wire cut, atau harus pakai EDM. Nah, kalau ini tipis, kalau tipis ini berarti dia menggunakan metal stamping atau di press. Kalau tidak di press, berarti mungkin dia hanya akan untuk pemotongan kontur yang bagaimana. Nah, ini mungkin pakai laser ini. Nah, begitulah kira-kira yang dibutuhkan dari kita sebagai seorang engineer. Bagaimana proses untuk membuat suatu produk ini, apa saja mesin yang dibutuhkan, dan tool-tool apa saja yang nanti terlibat di dalamnya. Nah,
kira-kira seperti itulah bagaimana untuk menentukan proses manufaktur suatu produk. Oke, sekian penjelasan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.